Hai semuanya, perkenalkan nama saya Olinda Viviani dengan NPM 1951114 pada kelas 4 IHMC jurusan Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengadilan tata usaha negara. Nah, apa sih yang kita akan bahas mengenai materi ini? Kita akan membahas mengenai subjek sengketa tata usaha negara dan proses pengadilan dalam acara tata usaha negara. Pertama, kita akan membahas dari subjek sengketa tata usaha negara. Nah, subjek sengketa tata usaha negara itu terbagi menjadi dua, yaitu penggugat dan tergugat. Nah, kita akan membahas dari penggugat terlebih dahulu. Menurut pasal 1 angka 10 UU nomor 51 tahun 2009 menjelaskan bahwa penggugat terdapat dua, yaitu orang perorangan dan badan hukum, badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, orang perorangan dan badan hukum ini adalah suatu pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara ini. Nah, kalau badan atau pejabat tata usaha negara ini adalah badan yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, yaitu merupakan penerima atribusi, penerima delegasi, dan penerima mandat. Itu diatur dalam tergugat pasal 1 angka 12. Nah, kita akan membahas mengenai pejabat-pejabat itu sebentar lagi. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai penggugat terlebih dahulu. Nah, penggugat ini berdasarkan tadi pasal 1 angka 10 UU nomor 51 tahun 2009, JOL pasal 53 angka 1, ayat 1 UU nomor 9 tahun 2004 adalah penggugat adalah orang perorangan dan badan hukum perdata kepentingan yang dirugikan oleh keputusan. Nah, selanjutnya perluasan mengenai UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penggugatnya itu termasuk orang perorangan, itu badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, instansi pemerintah yang menguasai objek tanah. Nah, selanjutnya sumber kewenangan pejabat tata usaha negara yang tadi kita bahas itu yang ada atribusi, delegasi, sama mandat. Nah, saya akan memberitahu apa perbedaan dari ketiga ini. Nah, yang pertama adalah atribusi. Nah, atribusi adalah suatu wewenang yang langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Berarti atribusi ini langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya adalah delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang. Nah, terus delegasi ini berlaku untuk selamanya. Penerima delegasi tidak mencampuri pemberi delegasi tidak mencampuri penerima delegasi pada saat sudah diberikan. Nah, terus tanggung jawabnya pada penerima delegasi. Nah, udah gitu mandat ini berlaku untuk sementara, bukan pelimpahan wewenang. Terus pemberi mandat ini boleh mencampuri urusan si penerima mandat ini, dan tanggung jawab penerima mandat itu kepada pemberi mandat. Nah, udah gitu kita sudah membahas mengenai dari sisi penggugat. Nah, selanjutnya kita dari sisi tergugat. Nah, tergugat ini sudah pasti merupakan badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, karena kan sengketanya ini kita itu tidak puas dengan hasil keputusan, dan berarti kalau kita menggugat itu kita melawan atau tidak menerima suatu keputusan yang dikeluarkan oleh suatu pihak. Nah, pihaknya ini merupakan badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Nah, untuk badan atau pejabat tata usaha negara itu suatu badan atau seorang pejabat yang mengurusi urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dasar hukumnya adalah pasal 1 angka 8 UU nomor 51 tahun 2009.
Selanjutnya untuk badan atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggaraan negara lainnya. Nah, jadi kalau seorang tergugat, itu yang digugat adalah jabatannya, bukan orangnya atau individunya sendiri. Selanjutnya, kita udah membahas tentang subjek sengketatun ya. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketatun ini gimana sih? Nah, sengketatun itu terbagi dua caranya, yaitu adalah dengan upaya administratif dengan upaya pengadilan. Nah, upaya administratif ini kita lakuin dengan gimana? Nah, itu ada dua cara juga, yaitu dengan mengajukan keberatan atau mengajukan banding. Nah, untuk upaya administratif dia ada yang tadi keberatan. Nah, keberatan ini kita ajuin kepada badan atau pejabat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dan kita gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk banding administratif itu kepada atasan atau instansi lain yang lebih tinggi yang mengeluarkan kartunya. Nah, ini kita juga gugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, kedua upaya tersebut diatur dalam pasal 48 UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya untuk sengketa tata usaha negara itu timbul karena terbitnya keputusan sengketa itu timbul karena terbitnya keputusan tata usaha negara tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat TUN. Nah, selanjutnya adalah upaya administratif tadi, yang tadi kita keberatan dan banding administratif. Selanjutnya adalah sengketa TUN administratif. Lanjut ke pengadilan tata usaha negara. Proses acara dalam peradilan tata usaha negara. Nah, pertama itu kita gimana sih cara mengetahui prosesnya itu? Dimulai dari keputusannya ini. Suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Nah, setelah dikeluarkan ada suatu pihak nih yang merasa dirugikan. Nah, pihak yang merasa dirugikan itu mengajukan suatu gugatan. Nah, itu masuk ke upaya administratif. Yang dilakuin itu upaya administratif, dan pertama itu pengajuan keberatan. Nah, ada dua hal yang bakal timbul setelah keberatan. Yang pertama itu ditolak atau diterima. Nah, kalau misalnya ditolak, itu dia bakal ngajuin banding administratif. Nah, apabila diterima, ia akan dikeluarkan keputusan baru. Nah, banding administratif ini setelah diterima akan mengeluarkan putusan baru. Sedangkan untuk tidak terima, dia akan pengajuan gugatan. Nah, pengajuan gugatan. Dari pengajuan gugatan itu masuk ke tadi Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Nah, dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ada proses. Nah, pertama ini petugas meja pertama. Itu adalah memeriksa kelengkapan berkas. Nah, jadi kayak pihak tersebut mengecek kelengkapan dokumen dan lain-lain, dokumen gugatan itu. Nah, selanjutnya ada dari meja pertama itu ke panitera muda perkara. Dia meneliti perkaranya sudah lengkap atau belum. Kok misalnya belum lengkap, dia akan dikembalikan dan untuk dilengkapi. Setelah udah dilengkapi ataupun udah lengkap, itu masuk ke pembayaran biaya perkara. Dari pembayaran biaya perkara selanjutnya ke petugas meja kedua.
Nah, dari petugas meja kedua ini akan ada yang namanya pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan masuk ke rapat permusyawaratan. Nah, dari rapat ini para hakim akan menentukan apakah gugatan tersebut diterima atau ditolak. Semisalnya ditolak, akan ada namanya verzat. Nah, itu adalah perlawanan. Semisalnya diterima, gugatannya diterima, maka selanjutnya adalah pemeriksaan persiapan. Di tahap ini itu melengkapi gugatan yang kurang jelas. Selanjutnya dari pemeriksaan persiapan itu udah dicek apakah udah lengkap atau udah jelas gugatannya, maka lanjut ke penentuan waktu sidang. Penentuan waktu sidang sudah ditentukan dan para pihak sudah diberitahukan, maka selanjutnya adalah pemeriksaan persidangan. Nah, pemeriksaan persidangan udah gitu, dari pemeriksaan persidangan berarti kan masuk ke tahap persidangan nih ya, pengadilan tata usaha negara. Nah, yang pertama itu adalah pemanggilan para pihak. Nah, yang namanya pemanggilan para pihak pasti cuma ada dua outcome, yaitu para pihaknya hadir ataupun pihak tidak hadir. Nah, kita bahas dulu apabila pihak tidak hadir. Kalau pihak tidak hadir, nah misalnya dari pihak penggugat tidak hadir, berarti gugatannya gugur karena penggugat ngajuin gugatan. Tapi kalau misalnya penggugatnya nggak hadir, berarti kan gugatannya gugur. Selanjutnya adalah apabila tergugat tidak hadir. Kalau misalnya penggugat tidak hadir, maka ada putusan first strike yang akan berakhir verzat. Nah, apabila mereka hadir, para pihak hadir di persidangan, itu yang pertama dipanggilnya itu melalui surat tertulis oleh panitera. Selanjutnya setelah dipanggil oleh para pihak, dipanggil para pihaknya, maka lanjut ke pembacaan gugatan. Nah, pembacaan gugatan ini apa sih yang kita bacain? Itu membacakan isi-isi gugatan tadi yang kita udah diperiksa sebelumnya itu. Nah, setelah pembacaan gugatan itu jawaban tergugat, jadi respon dari tergugat itu. Nah, ini ada eksepsi dan jawaban pokok. Selanjutnya dari jawaban tergugat lanjut ke penggugat yang membalas dari jawaban tergugat tersebut, itu yang kita sebut namanya replik. Udah habis itu baru ke duplik. Duplik ini jawaban oleh tergugat mengenai replik dari penggugat. Selanjutnya udah balas-balasan nih kan, jawaban, replik, duplik, baru kita pengajuan alat bukti. Nah, di tahap itu alat buktinya diajukan dan lain-lain. Nah, baru para hakim bisa menarik suatu kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut maka akan jatuhin putusan. Nah, sepertinya itu saja penjelasan dari saya mengenai subjek sengketa tata usaha negara dan proses pengadilan dalam tata usaha negara. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf jika saya ada kesalahan. Terima kasih telah menonton.